Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, kereta bandara menabrak truk di perlintasan kereta di dekat stasiun Polri pagi tadi. Perjalanan KRL Tangerang Duri dihentikan sementara. Kereta bandara tabrak truk. Kecelakaan melibatkan kereta bandara di perlintasan kereta dekat stasiun Polri Tangerang, Banten. Kereta dengan rangka Inka EA203 bertabrakan dengan sebuah truk yang melintas. Akibatnya kereta bandara anjlok dari rel dan kabel listrik aliran atas terputus sehingga mengganggu perjalanan kereta. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan kecelakaan yang melibatkan kereta bandara dengan truk di Tangerang, Banten, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida dan juga juru kamera Rama Romadona di lokasi. Baik, selamat siang Amrina. Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Iya Nata dan juga pemirsa, untuk proses evakuasi dari gerbong kereta bandara yang sempat mengalami kecelakaan dengan truk kontainer di area stasiun Polri Tangerang, Banten, ini hingga saat ini masih terus berlangsung, dan kalau kami pantau di titik kami melaporkan saat ini masih dilakukan adanya evakuasi oleh petugas. Juru kamera kami Rama Romadona akan memperlihatkan bagaimana situasi terkini dari gerbong kereta yang sempat terlibat kecelakaan dengan truk kontainer. Kita lihat sekarang Nata bahwa ada puluhan petugas dari KAI Bandara yang diterjunkan untuk bisa pada akhirnya nanti mengevakuasi gerbong dari kereta yang terlibat kecelakaan. Dan kalau kita lihat di area bodi ataupun juga badan dari gerbong kereta yang mengalami kecelakaan, ini adalah gerbong pertama, dan kita lihat di area badannya ini sudah ada beberapa bagian yang penyok, dan juga di area jendela ini terlihat ada kaca-kaca jendela yang pecah dan tentunya sudah tidak beraturan. Informasi yang kami dapatkan memang petugas masih terus melakukan proses evakuasi dikarenakan untuk gerbong kereta yang mengalami kecelakaan ini sekarang keluar dari jalur rel kereta sehingga dibutuhkan ada banyak petugas untuk nantinya bisa mengevakuasi. Dan evakuasi tidak hanya dilakukan untuk bisa menyingkirkan ataupun juga mengamankan bodi dari gerbong kereta, namun juga dari pihak petugas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi badan dari truk kontainer yang tadi terlibat kecelakaan dengan gerbong kereta ini. Kalau kita lihat masih ada bagian belakang dari truk kontainer yang masih berada di area samping rel kereta, dan kurang lebih sudah selama 1 jam begitu ya, dari pihak petugas menggunakan kontainer ini mencoba untuk melepaskan satu persatu bagian dari truk kontainer tersebut untuk nantinya diamankan, karena untuk ukuran dari truk kontainer ini pun juga cukup besar sehingga tidak bisa diangkat secara langsung ataupun juga secara utuh. Informasi yang kami dapatkan juga akibat dari adanya kecelakaan gerbong kereta dengan truk kontainer ini adalah ada sejumlah relasi kereta dari jalur Duri menuju ke Tangerang yang pada akhirnya hanya bisa sampai ke stasiun Rawabuaya saja, Nata dan juga pemirsa. Dan untuk keberangkatan KRL dari stasiun Tangerang ini dibatalkan untuk sementara. Tidak hanya itu, untuk keberangkatan dari kereta bandara hingga siang ini pun informasinya juga dibatalkan. Dari pihak KAI Bandara ini mengumumkan bahwa mereka akan memberikan refund 100% bagi para penumpang kereta bandara yang terdampak. Dan tentunya kalau kita lihat juga bahwa hingga saat ini kondisi rel kereta masih belum mungkin untuk bisa dilewati oleh kereta KRL ataupun juga kereta bandara. Kita harapkan agar proses evakuasi ini berlangsung secepatnya sehingga nanti masyarakat yang akan menggunakan kereta bandara ataupun juga menggunakan KRL dapat melakukan aktivitas dengan normal. Sementara demikian, kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Amrina Rida dan juga juru kamera Rama Romadona melaporkan langsung dari kawasan Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, Barreskrim Polri menggeledah rumah di Surabaya, Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari praktik tambang emas ilegal di Kalimantan Barat. Penggeledahan dilakukan sejak pagi hingga dengan malam di sejumlah ruangan rumah di kawasan Tampo Mas, Surabaya. Perkara ini merupakan pengembangan kasus tambang emas ilegal di Kalimantan Barat.
Selain Surabaya, penyidik juga menggeledah 2 lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hasilnya 4 box kontainer barang bukti disita berupa dokumen bukti elektronik, uang, serta emas batangan. Penyidikan berawal dari analisis transaksi yang mencurigakan oleh PPATK. Akumulasi transaksi diduga mencapai 25,8 triliun rupiah. Upaya paksa penggeledahan yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Selain Surabaya sama Nganjuk, apakah ada lokasi lain juga? Jadi pada hari ini ada 3 lokasi yang dilakukan penggeledahan. 1 lokasi tempat tinggal di Surabaya ini, kemudian yang ada 2 lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk. Salah satu adalah toko emas dan satu satunya adalah tempat tinggal. Jumlah saksinya bertambah lagi yang diperiksa dari 37, apakah bertambah sampai hari ini tadi? Sampai saat ini 37 dan proses penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu atau alat bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Pemirsa, jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika, Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam dipecat tidak hormat. Bahkan AKBP Didik menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Dikawal ketat, Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik tertunduk sebelum masuk ke ruang sidang etik Propam Polri Mabes Polri Jakarta Selatan Kamis pagi. Sidang etik berlangsung tertutup namun Kompolnas diundang untuk mengawasi sidang. Kompolnas menilai AKBP Didik berpotensi dipecat tidak hormat. Kalau lihat dari pola kasus, dari karakter kasusnya, potensi untuk PTDH sangat besar. Cepat kayak begini, yang mendalam dan koordinasi antara kami dan Propam, ya, dan memastikan kerja-kerja profesional mereka, kami yakin nanti sanksi yang akan diambil adalah sanksi yang paling maksimal. Selain sidang etik, proses pidana kasus ini juga ditangani Bareskrim Polri. Tidak berhenti di AKBP Didik, polisi tengah menyelidiki jaringan narkoba ex-Kapolres Bima Kota. Tak main-main, sebagai Kapolres Bima Kota, AKBP Didik menyimpan 1 koper narkoba di rumah bawahannya Aibda Dianita. Dalam koper ditemukan 49 butir ekstasi, sabu, obat penenang, dan pil Happy Five. Ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional merekomendasikan pelanggaran rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun mengandung zat kimia berbahaya, banyak masyarakat sepelekan dampak negatif penggunaan rokok elektrik. Lantas apa saja dampak negatif rokok elektrik bagi tubuh, dan berikut informasinya untuk Anda. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru.
Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, risiko kanker. Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker. Pemirsa, informasi lainnya, sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika yang menjerat aktor Ahmad Zoni kembali digelar. Bahkan kali ini jaksa penuntut umum hadirkan 2 orang saksi verbalisan. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika dengan terdakwa aktor Ahmad Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda pemeriksaan saksi verbalisan, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi, yakni pelaksana harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta pendamping keamanan. Keduanya dimintai keterangan terkait proses pembuatan berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum Ahmad Zoni menilai kehadiran 2 saksi tersebut tidak sesuai dengan berkas BAP. Kan kita udah menolak saksi ini karena kan nggak ada di BAP, di berkas nggak ada. Ya kan, pernyataan itu ya kan, ya yang dibuat itu, ya kan pasti sebenarnya kan ada yang memang akan diterangkan oleh Amar. Nanti kita bikin di tanggapan di pledoi kita. Karena ya kalau keterangan itu kan, ya kan dalam posisi Amar kan, ya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja kan. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Ahmad Zoni membantah sejumlah pernyataan saksi. Ia mengaku mengalami pemukulan saat proses pemeriksaan dan dimintai uang sebesar 300 juta rupiah oleh oknum dari Polsek Cempaka Putih. Hal ini dibuktikan melalui secari kertas yang ia serahkan kepada majelis hakim yang disebut berisi tangkapan layar percakapan permintaan uang tersebut. Selain itu, terdakwa menjelaskan terkait foto barang bukti berupa tas atau pouch yang menurutnya janggal. Kalau masalah yang clutch itu tadi, clutch bag tadi itu memang lucu sekali gitu loh. Keadaannya di saat kita habis diinterogasi, habis penganiayaan dari oknum kepolisian Polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Nah difoto dan di situ kan bisa dilihat sendiri fotonya ada 5 orang. Dari situ saya disuruh pegang tas itu gitu. Harusnya kalau memang fotonya rame-rame dan itu memang punya saya, barang saya atau apapun, ya harusnya saya pegang betul-betul. Tapi kalau ini keadaannya kayak akan-akan memang saya disuruh untuk megang tas itu gitu. Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari kubu Ahmad Zoni. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rama Romadona, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, suasana Ramadan mulai terasa di ibu kota Nusantara. Ribuan jemaah dari berbagai daerah di Kalimantan Timur memadati Masjid Negara IKN untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Ratusan jemaah dari berbagai wilayah di sekitar IKN hingga Balikpapan dan Samarinda memadati area masjid sejak usai sholat Isya. Mereka datang untuk mengikuti rangkaian ibadah tarawih di masjid yang menjadi simbol peradaban baru di ibu kota negara ini. Tahun ini Masjid Negara IKN yang berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara untuk pertama kalinya menggelar sholat tarawih. Diharapkan kehadirannya tak hanya menjadi ikon arsitektur, namun juga menjadi pusat syiar Islam serta penguatan nilai-nilai spiritual di tengah pembangunan ibu kota Nusantara.
Kalau di sini mungkin karena masjidnya baru, jadi vibes-nya masih kerasa masih new banget. Terus juga jadi ada giroh semangat gitulah buat ngelakuin ibadah. Rasanya kayak wow, ternyata keren juga ya hasilnya masjid ini, kayak untuk bangunannya luas, terus juga indah, dari luarnya juga keren gitu, seperti itu. Rasanya happy sih pastinya. Masjid Negara IKN memiliki daya tampung hingga sekitar 6.000 jemaah, baik di area dalam maupun pelataran. Selain jemaah umum, sejumlah pegawai otorita dan pekerja proyek IKN turut melaksanakan ibadah bersama. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukbin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Ramadan di Aceh tidak hanya menjadi momen mengingatkan ibadah, tetapi juga saat di mana tradisi turun-temurun pun hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kudapan lemang, hidangan khas Aceh yang selalu hadir untuk diburu saat waktu berbuka puasa. Asap tipis mengepul perlahan di sudut desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Aroma khas bambu terbakar bercampur santan yang matang menguat di udara dan menggoda siapa saja yang melintas. Di sebuah lapak sederhana, deretan bambu tersusun rapi di atas bara api. Dan di sanalah lemang diproses dengan cara tradisional yang tak berubah sejak dulu. Adonan lemang dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang, lalu dibakar perlahan di atas bara. Di bulan Ramadan, permintaan meningkat drastis hingga bisa menggunakan ratusan bambu untuk memasak lemang. Penyajian lemang pun beragam. Ada yang menikmatinya dengan selai srikaya, durian, hingga rendang daging megang, hidangan khas Aceh. Untuk bulan puasa biasa 3 varian. Ada lemang hitam, lemang putih, lemang ubi. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa sak, Bang? Dalam sehari bisa menghabiskan 5 sak atau 4 sak. Harga lemang bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp130.000 per bambu. Di tengah gempuran makanan modern, lemang tetap bertahan. Lemang bukan hanya kudapan berbuka, tetapi simbol kebersamaan dan pengikat kenangan yang menghubungkan keluarga dan tetangga dalam momen sederhana. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, buka puasa identik dengan minuman dingin segar bercita rasa manis seperti es dawet misalnya. Di Sidoarjo, Jawa Timur ada jajanan es dawet bakeran dan salah satu kuliner minuman legendaris yang dikenal sejak tahun 1955. Menggunakan bahan baku tepung sagu, es dawet bakeran banyak dicari oleh warga saat bulan puasa. Tidak lengkap rasanya kalau berbuka puasa tanpa minuman yang manis. Setelah seharian menahan dahaga, es dawet bisa membantu menghilangkan dahaga. Di Sidoarjo, Jawa Timur ada es dawet yang sudah terkenal sejak tahun 1955, bernama es dawet bakeran. Es dawet khas Sidoarjo ini berbahan dasar tepung sagu. Berbeda dengan dawet pada umumnya yang berbahan dasar tepung beras. Es dawet bakeran ini sudah dijual secara turun-temurun dan selalu dicari warga saat bulan Ramadan sebagai menu minuman untuk berbuka puasa. Es dawet bakeran dijual dalam bentuk 2 kemasan, plastik dan gelas plastik yang dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per porsi. Bakeran itu nama dari kakek. Jadi kalau orang Sidoarjo pasti nyebutnya dawetnya Pak Bakeran. Nama itu yang dipakai. Perhitungannya dari bahan dasarnya dawetnya itu kita pakai tepung sagu. Kalau yang lain kan biasanya tepung beras, tepung kanji, kalau kita pakai tepung sagu. Ada 3 varian rasa yang dapat dinikmati dari es dawet bakeran ini. Di antaranya rasa gula aren, pandan, dan rasa original.
Karena rasanya yang khas dan legendaris, pembeli es dawet bakaran ini tidak hanya berasal dari Sidoarjo saja, namun banyak yang berasal dari luar kota Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto, hingga Pasuruan. Sering Pak, karena sudah langganan ya dari sejak lama sekarang. Rasanya itu enak, gurih, terus nggak berubah dari yang dulu sampai sekarang. Tetap. Untuk mendapatkan es dawet bakaran ini, pengunjung hanya bisa datang mulai jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Karena setelah jam 2 siang, es dawet bakaran ini biasanya telah habis terjual. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV dari Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik melalui pantauan CCTV di wilayah Indonesia? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Aniza dari NTMC Polri kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita memantau ke CCTV yang pertama, yang ada di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Di jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga pada siang hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di jalur tol arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Begitupun untuk arah sebaliknya pada siang hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara. Berikutnya kita akan bergeser ke kawasan JPU Senayan Barat. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini, yaitu dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, serta untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Masih di kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih. Arus lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang. Untuk siang hari ini terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Selepasnya masih terlihat 100 meter ke belakang antrian kendaraan. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan dari arah sebaliknya untuk siang hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk yang terakhir kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ini di kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke kawasan Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani masih terpantau lancar. Namun terlihat dominasi kendaraan angkutan berat pada siang hari ini. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman serta menghindari blind spot guna keamanan. Dan untuk dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat juga pada siang hari ini masih terpantau relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak memutar balik di kawasan ini dan juga untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan kami mengimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini ataupun juga mengupdate seputar informasi NTMC Korlantas Polri, Anda dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id atau juga dapat melalui Instagram kami di korlantas.ntmc. Itulah informasi pada siang hari ini dan silakan kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.